Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang paling mulia, yaitu majelis ilmu. Ketika Allah memudahkan kepada kita untuk bisa mempelajari agama Allah Ta'ala, dan setelah itu kita berjuang untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan siapa yang bisa menggabungkan antara ilmu dan amal, maka dia telah meniti di atas shiratal mustaqim. Oleh itu kita bersyukur ketika Allah memudahkan kepada kita untuk bisa ketemu dengan seseorang yang bisa mengajarkan agama kita. Sampai Imam Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan, inna min sa'adatil hadath, tanda kebahagiaan, keselamatan bagi seorang yang masih muda, wal ajam, demikian juga orang-orang yang bukan Arab, ayyuwaffaqa ila alimin min ahli sunnah, ketika Allah memberikan taufik kepada keduanya bisa ketemu dengan ulama ahli sunnah yang mengajarkan akidahnya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih ada orang yang mau mengajarkan akidah yang sahihah kepada kita. Dan kenikmatan seperti ini tidak mungkin selamanya. Kita pun gak pernah tahu sampai kapan kenikmatan itu masih Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan kita bisa duduk di majelis ilmu. Kita gak pernah tahu, mungkin kenikmatan kita masih bisa ngaji, kita masih bisa mengamalkan sunnah di negeri kita ini pun mungkin gak selamanya. Kita dulu melihat ada Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman beliau saja bergeser, di mana pemimpin khalifah waktu itu, raja waktu itu, akidahnya menyimpang, sampai akhirnya membuat undang-undang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan semua ulama dites, siapa yang tidak mengatakan makhluk maka dipenggal lehernya. Padahal ulama sepakat bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Dan siapa yang mengatakan makhluk maka kafir. Sepakat ulama, tidak ada khilaf. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Tetapi yang ngeri itu zamannya Imam Ahmad, khalifah, raja, pejabat negara, akidahnya Al-Quran makhluk. Dan bukan hanya sampai di situ, bikin undang-undang yang mewajibkan semua ulama harus mengikuti akidah itu. Sehingga muadzin, imam, demikian juga orang yang menyampaikan ilmu harus akidahnya seperti itu. Yang tidak, penggal lehernya. Dan itu nggak main-main itu. Itu padahal sama siapa? Zamannya Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad itu rela untuk dihukum untuk menyelamatkan akidahnya sampai 3 raja. Sampai berlangsung 3 raja, sampai beliau dipenjara, kemudian setelah itu beliau dicambuk. Padahal zamannya beliau, masih zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai akhirnya setelah itu baru selesai fitnah itu, setelah itu dicabut sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang itu dimudahkan untuk bisa belajar agama sama seorang ustadz, seorang ulama yang bisa mengajarkan akidah yang benar, itu kenikmatan yang Allah berikan yang luar biasa. Dan itu jangan diremehkan. Kenapa? Karena majelis ilmu itu gak selamanya. Apalagi kondisi negeri Indonesia yang kita gak pernah tahu pastinya. Apalagi kondisi politik seperti ini yang kita gak pernah tahu. Dulu di Yaman, di tempat kita belajar, saya belajar, namanya sunnah itu, namanya salafi, namanya ulama-ulama salafi itu luar biasa. Syekh Mubil, Syabul Hasan, luar biasa, hampir mayoritas dan kajian di mana-mana. Tetapi politik bergeser. Setelah itu yang berkuasa orang Syiah, akhirnya apa? Banyak ulama-ulama kita yang dibunuh. Seperti Syekh Yasin, termasuk ulama senior juga,
termasuk pakarnya akidah kalau di Yaman itu. Ngisi kajian, lagi naik mobil mau datang pengajian, mobilnya dipasang bom. Akhirnya bom hancur, jasadnya pun hancur beli itu. Demikian juga ada seorang ulama yang lagi khutbah Jumat pun ditembak di sana itu. Akhirnya banyak ulama yang tumbang. Di mana itu? Di Yaman yang mayoritas sunnah. Mayoritas enggak main-main, mayoritas masyarakatnya sunnah itu. Itu pun di beberapa tempat, di beberapa kota dicabut kenikmatan untuk belajar. Oleh itu ketika antum masih punya kesempatan seperti ini, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kenikmatan itu kita nggak pernah tahu sampai kapan kita itu masih mendapatkan seorang ustadz, kita masih bisa untuk ngaji di pengajian, duduk, kita masih bisa akidahnya sunnah, kita mengamalkan sunnah dalam diri kita, itu belum tentu. Di tempatnya Imam Bukhari dilahirkan sekarang ini, Bukhara, di sana peraturannya orang yang berjenggot itu dipenjara. Coba bayangkan itu. Sampai polisi itu kemana-mana bawanya gunting. Ketemu di jalan ada orang jenggotan, cukur, dipaksa harus dicukur. Di mana itu? Di tempat lahirnya Imam Bukhari. Nah kita di sini itu alhamdulillah kenikmatan Allah masih berikan kepada kita. Kita masih bisa menyampaikan hak, kita masih bisa menyampaikan tauhid, masih bisa menyampaikan sunnah. Antum masih punya kesempatan untuk belajar, antum punya kesempatan untuk mengamalkan, dan itu termasuk kenikmatan yang besar Allah berikan kepada orang Indonesia ini. Tetapi banyak orang yang melupakan. Banyak orang yang melupakan, akhirnya apa? Kenikmatan itu dianggap biasa. Ketika nanti dicabut sama Allah Ta'ala, antum sudah gak ketemu sama ustaz lagi, kajian sudah gak ada. Demikian juga antum mengamalkan sunnah gak ada. Setelah itu baru menyesal, kenapa saya dulu gak bisa mengamalkan sunnah. Oleh itu apa? Kesempatan orang masih bisa duduk di majelis ilmu itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita insya Allah pertemuan ini kita akan rutinkan untuk mengkaji tentang adab. Tulisan yang saya tulis, ini tulisan sudah lama sekali saya tulis dan sempat saya daurahkan di mana-mana di berbagai kota, yaitu ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat. Ini ringkesan karena saya punya tulisan yang belum saya cetak. Ini sudah jadi tebal. Itu kitab intinya, kitab aslinya itu tebal sekali, tetapi sampai sekarang belum saya cetak. Sedangkan ringkasannya sudah kita kaji di mana-mana, dan insya Allah kita akan mengkaji ringkasannya. Yang akan kita kaji ringkasannya nanti insya Allah kalau yang tulisan aslinya sudah siap dicetak, nanti insya Allah karena itu besar, lebih tebal sekali, itu nanti mudah-mudahan kita bisa mengkaji. Kalau ini yaitu pembahasan kita ini inti yang kita bahas atau yang saya bahas di kitab ini itu nanti ada 3. Saya nanti di sini intinya akan membahas 3. Yang pertama, saya menyebutkan tentang kaidah-kaidah memahami khilaf. Kaidahnya nanti saya sebutkan di sini ada 10 kaidah. Kemudian yang kedua, bab yang kedua nanti akan saya bahas tentang adab-adab dalam memahami khilaf, adabnya. Jadi kaidahnya, kaidah khilaf nanti ada 10. Kemudian setelah itu nanti kita bahas tentang kaidahnya, adab-adabnya. Bagaimana adab-adab kita ketika kita itu berselisih pendapat. Kemudian setelah itu nanti masuk ke bab yang ketiga, nanti saya sebutkan beberapa contoh yang di masyarakat itu sering dijadikan perdebatan. Nanti saya sebutkan di situ ada 3 contoh. Contoh yang pertama yang saya sebutkan di situ masalah kunut subuh. Ini kunut subuh, di sini saya jelaskan secara ringkas. Nanti pembahasan secara lengkap itu di kitab asli saya. Yang kitab aslinya itu saya bahas panjang lebar masalah kunut subuh itu. Kemudian yang kedua, masalah menggerakkan jari telunjuk ketika duduk tasyahud. Ini walaupun khilaf nanti di sini saya jelaskan sedikit khilafnya itu muaranya di mana. Kemudian ulama yang mengatakan sunnah hadisnya itu dalilnya apa, yang mengatakan dhaif itu apa hujahnya itu. Dan nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, masalah jumlah rakaat sholat tarawih. Jumlah rakaat sholat tarawih itu berapa? Apakah 13, 11, 13 atau boleh lebih 21 yang lainnya itu. Kenapa? Karena itu sempat 3 masalah ini sering jadi masalah. 3 masalah ini sering jadi masalah. Apalagi apa? Salafi. Kita membawa nama salafi ini gak main-main itu. Sudah kita itu penampilan kita itu berbeda sama masyarakat. Kemudian dalam memahami masalah khilaf kita kaku sekali.
Masalah-masalah yang itu khilaf di antara para ulama, kita itu kayak menutup diri. Ini bukan khilaf. Sehingga seakan-akan salafi itu ini gitu. Kunut subuh misalkan, orang banyak mengatakan salafi itu tidak kunut. Kita katakan salafinya siapa yang nggak kunut itu? Ulama-ulama salafi kita itu semuanya berbeda pendapat gitu. Dan yang penting itu apa? Bukan keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf kita nggak bisa gitu. Kenapa ulama-ulama kita sudah berbeda pendapat sejak zaman sahabat? Tetapi yang bisa kita kerjakan itu adalah kita itu punya adab. Bagaimana cara kita itu menyikapi perbedaan yang ada. Masalah menggerakkan jari, alhamdulillah di Pekalongan sekarang sudah banyak berubah. Kita nggak memaksa orang itu untuk menggerakkan jari atau dia itu tidak menggerakkan jari ketika tasyahud itu. Tapi yang paling penting itu bagaimana mendudukan masalah khilaf ini. Memaksakan pendapat yang bagi kita sunnah di tengah masyarakat yang tidak siap, sampai akhirnya membuat fitnah di masyarakat, terjadi perpecahan, ini juga tidak benar seperti ini. Ulama kita sampai Syekhul Islam beliau mengatakan tarkul mandub li ajli ta'lifil qulubi mandub, meninggalkan sesuatu yang sunnah yang saya anggap sunnah, tetapi itu masalah khilafiyah itu, karena tujuan untuk menyatukan barisan kaum muslimin, itu juga termasuk sunnah. Sehingga bahwa terkadang kelirunya kita itu, kita memaksakan menggerakkan jari di tengah-tengah masyarakat yang mereka nggak paham masalah itu. Akhirnya apa? Terjadi fitnah. Kemudian juga masalah yang ketiga itu nanti saya bahas tentang masalah sholat taraweh. Seakan-akan apa? Namanya salafi itu, yo sholat taraweh itu 11 rakaat. Dianggap itu salafi. Ini yang jadi iskal. Kenapa? Sahabat saja berbeda pendapat kan itu. Bahkan pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwasanya sholat itu boleh lebih dari 11. Itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama, bahkan Syekhul Islam mengatakan seperti itu. Dan yang aneh lagi itu apa? Kita sholat di masjid yang sholatnya 21 rakaat, setelah itu kita keluar. Kenapa? Karena pendapat kita 11, kita keluar, bahkan ada beberapa masjid kita ngadakan sholat witir sendiri di belakang. Dan itu terjadi. Dan yang parahnya lagi itu yang mengamalkannya jenggotan gitu. Yang jadi masalah itu kan yang mengamalkan banyak-banyaknya itu jenggotan, cingkrang. Seakan-akan masyarakat itu melihatnya kayak itulah. Orang jenggot itu ya kayak gitulah gitu. Kenapa? Karena kita saklek, kita nggak bisa memahami masalah khilaf. Dan itu prakteknya di itu. Maka itu apa? Wajar kalau seandainya masyarakat itu mungkin benci sama kita. Kalau seandainya berbeda itu wajar. Penampilan, masalah pakaian dan yang berbeda itu biasa. Di masyarakat itu biasa mereka itu. Tapi kalau masalah-masalah yang bersifat khilafiyah dan kita paksakan harus kita terapkan pendapat kita, padahal masyarakat nggak siap, itu jadi masalah itu. Oleh itu apa? Kita perlu mendudukan di sini bagaimana cara kita itu memahami masalah khilaf. Dan perlu saya bahas sedikit sebelum kita mulai kitab ini. Nanti insya Allah kita kaji. Silakan kalau bisa itu dibaca dulu kitabnya. Dibaca, nanti baru setelah itu kita kaji. Karena perlu dibaca. Antum baca dulu sehingga antum itu punya pemahaman. Memahami apa yang saya tulis itu apa sih? Oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kita duduk, kita kaji, benar nggak pemahaman antum itu? Nanti kita jelaskan. Yang perlu kita fahamkan di sini sebagai mukadimah sebelum kita masuk ke kitab, saya ringkaskan, yaitu perlu kita fahami bahwa Rasulullah SAW itu beliau diutus kepada kita, dan Rasulullah SAW itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dulu manusia berbeda-beda, mereka menyembah berhala. Setelah itu datang Rasulullah SAW itu membawa agama tauhid. Rasul ketika datang maka beliau membawa wahyu. Dan wahyu Allah itu ada dua. Ada wahyu yang bersifat ilahi, yaitu langsung Allah yang berfirman, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua ada wahyu yang memang itu sabdanya Rasulullah SAW. Jadi ada Al-Quran dan ada sabdanya Rasulullah SAW. Al-Quran, demikian juga hadis Rasulullah SAW itu, banyak para ulama yang mengatakan hammalul wujuh. Terkadang lafadznya itu global. Lafadznya global sehingga para sahabat memahaminya itu berbeda-beda. Maka setiap ada dalil, pahami di sini, setiap ada dalil di mana cara memahaminya itu masih terbuka. Tidak pasti, tidak paten cara memahaminya. Contohnya kalau misalkan ada ayat yang paten, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Kalau itu paten, namanya Allah ya esa, nggak ada namanya penafsiran yang lain. Jadi ada ayat Al-Quran yang sifatnya paten. Cara menafsirkannya seperti ini, nggak boleh yang lain itu. Itu namanya paten. Ada hadis yang paten, tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Tetapi banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis itu masih sifatnya itu relatif, masih terbuka, dinamakan dengan hammalul wujuh.
Sisinya itu masih terbuka dari banyak sisi cara memahaminya itu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya para sahabat yang mereka muridnya Rasulullah, nggak main-main ini. Sahabat itu muridnya Rasulullah SAW, tapi cara mereka memahami dalil mereka berbeda-beda. Kenapa? Karena dalilnya itu nggak pasti. Dalilnya itu tidak pasti, dan itu terjadi zaman Rasulullah, sahabat berbeda, dan Rasulullah SAW itu membiarkan. Sehingga bahwa Rasulullah mengakui adanya perbedaan itu. Contohnya misalkan ada sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Rasulullah SAW mengatakan, ini selesai perang Hunain, Rasulullah baru pulang ke Madinah. Setelah itu diperintahkan untuk pergi ke Bani Quraidah, kabilahnya Yahudi, karena mereka berkhianat untuk memerangi orang-orang Yahudi. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, jangan ada salah seorang di antara kalian yang tadi ikut perang Hunain, sekarang kecuali semuanya berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke Bani Quraidah, dan semua kalian itu sholat asarnya di Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya para sahabat itu mereka berjalan keluar dari Madinah menuju ke Bani Quraidah. Dan secara hitung-hitungan mereka, nggak mungkin mereka itu berjalan hatta cepat sampai di Bani Quraidah itu asar. Kenapa? Karena jalannya jauh. Akhirnya apa? Ketika para sahabat itu berjalan di tengah jalan masuk waktu asar. Akhirnya para sahabat bingung ini. Rasulullah SAW mengatakan, jangan ada salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat berbeda pendapat cara memahami ini. Akhirnya apa? Ada sahabat yang memahami letterlek, yaitu apa? Sholat asar itu di Bani Quraidah, walaupun sudah masuk maghrib di sana itu. Akhirnya apa? Memahami letterlek dalil itu, lafaz itu, sehingga sahabat ini terus melanjutkan perjalanan sampai di Bani Quraidah maghrib. Sudah maghrib sampai di sana itu sudah masuk waktu maghrib, asar sudah selesai. Baru mereka itu sholat asar. Tapi ada sebagian sahabat yang memahami gak seperti itu. Bukan kayak gitu cara memahaminya itu. Tapi maksudnya itu kalau bisa kita itu jalannya cepat, sampai sana itu sudah asar. Yaitu sampai sana itu asar. Tetapi kalau kita gak sampai waktu sana itu asar, sampai asarnya itu di tengah jalan, ya tetap kita sholat asarnya di tengah jalan. Kenapa? Rasulullah itu bukan menunjukkan sholat asarnya, tapi waktunya. Kalau bisa sampai Bani Quraidah itu waktu asar, sehingga kita bisa sholat asarnya di sana. Tapi kalau nggak bisa waktu asar, ya tetap kita sholatnya di tempat waktunya. Akhirnya apa? Ada sahabat yang sholat di tengah jalan, ada sahabat yang terus melanjutkan jalan mereka itu. Perbedaan ini didengar sama Rasulullah SAW. Rasulullah tahu. Sampai ke Rasulullah SAW, para sahabat berbeda pendapat ini. Ada yang sholat di tengah jalan, ada yang sholat asarnya di Bani Quraidah ketika sudah masuk waktu maghrib. Apa yang dikerjakan sama Rasulullah SAW? Sikap beliau apa? Beliau tidak mencela dan beliau tidak memarahi satu dari dua pendapat. Dibiarkan sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semuanya benar. Sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing. Kemampuan mereka itu semuanya diakui sama Rasulullah SAW. Walaupun apa? Terjadi perbedaan. Sabdanya satu, tapi cara memahami bisa berbeda. Demikian juga contohnya, misalkan saya contohkan ini yang terjadi sama Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika itu Abu Musa al-Asy'ari, beliau itu sholat. Ada juga riwayatnya dari Umar bin Khattab sholat. Jadi ceritanya itu kalau ada dua riwayat berbeda. Kalau dalam riwayat Bukhari itu, beliau itu pernah mendengar ada orang baca bacaan Al-Quran, kok beda dengan bacaan saya ini. Akhirnya apa? Dipegang tangannya orang itu, mengatakan, kamu kok bacanya beda dengan apa yang saya baca itu. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, kilakuma muhsin fala takhtalifah. Kalian semuanya benar, orang berdua itu benar walaupun bacanya beda. Maka setelah ini jangan berbeda, yaitu jangan sampai ribut. Kalau dalam riwayat yang lain itu, Umar bin Khattab itu ceritanya itu dia jadi makmum karena telat, datangnya terlambat. Kemudian ada imam itu membaca surat Al-Furqan, bacanya beda. Akhirnya sampai Umar itu mengatakan, saya sampai gak khusyuk sholat saya itu. Saya pengen tempeleng orang itu. Kenapa? Bacanya kok nggak seperti apa yang saya baca itu. Akhirnya selesai sholat langsung dicenggiwing sama Umar itu. Kamu telah membuat saya sholat nggak khusyuk itu. Kamu baca dari mana ya surat Al-Furqan seperti ini itu? Maka dia mengatakan, wahai Umar, saya diajari Rasul seperti ini bacanya itu. Kata Umar mengatakan, enggak, saya nggak pernah mendapatkan Rasul itu bacanya seperti itu. Akhirnya apa? Diadukan ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, Umar, coba baca surat Al-Furqan yang kamu dapatkan apa? Dibaca sama Umar bin Khattab. Setelah itu Abu Musa mengatakan, Abu Musa coba baca. Abu Musa juga membaca juga itu. Maka Rasulullah mengatakan, kilakuma muhsin, semuanya benar.
Semuanya benar. Fala takhtalifa, maka jangan ribut setelah ini. Kalau kita perhatikan itu, zaman Rasulullah masih hidup saja itu, zaman Rasulullah masih hidup ini, para sahabat saja memahami dalil itu terkadang berbeda-beda. Apalagi setelah Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah nggak ada lagi tempat untuk mengadu. Akhirnya apa? Yang ada cuma sahabat. Sahabat terpencar mereka itu. Maka zamannya para sahabat itu, sahabat nggak kumpul dalam satu tempat Madinah, tapi mereka sahabat berpencar-pencar. Ada yang sahabat itu pergi ke Mekah, Abdullah bin Abbas, sehingga Mekah itu menjadi sumbernya Al-Quran. Kalau orang mau mencari ilmu Quran ya di Mekah waktu itu. Banyak ulama-ulama itu yang kumpulnya di Madinah, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, demikian juga seperti Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Madinah itu menjadi pakarnya hadis. Sehingga kalau orang pengen cari hadis ya di Madinah. Karena sumbernya ulama-ulama sahabat hadis itu di situ. Abu Hurairah dan yang lainnya kumpul di situ. Demikian juga ada sahabat yang pergi ke tempat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pergi ke Kufah. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu murid seniornya Umar bin Khattab, dan beliau dalam bersikap fikih banyak mengambil dari fatwanya Umar. Dan Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan ulama fikihnya. Sehingga zaman itu kalau pengen kembali kepada fikih, fikihnya itu di Irak. Demikian juga ada sahabat-sahabat yang ada pergi ke Syam, seperti Mu'adz bin Jabal. Demikian juga ada yang di Yaman, Abu Musa al-Asy'ari. Dan tersebar para sahabat itu. Akhirnya apa? Ilmu itu tersebar. Sahabat ketika mereka sama Rasulullah saja berbeda pendapat. Apalagi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka mereka punya ilmu yang berbeda-beda. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat ini punya ijtihad yang berbeda-beda. Sehingga apa? Setelah itu banyak terjadi perbedaan sahabat sama sahabat ini. Kenapa? Karena beberapa masalah itu nggak ada dalilnya. Di zaman sahabat ada masalah yang perlu dibahas, tapi dalam Al-Quran dan hadis nggak ada. Akhirnya apa? Para sahabat itu mereka beristihad. Ketika mereka beristihad, namanya pendapat akal itu akan berbeda dengan yang lain. Setelah itu apa? Zaman sahabat sudah mulai muncul perbedaan pendapat. Nanti sahabat-sahabat ini punya murid. Abdullah bin Mas'ud punya murid. Muridnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti cikal bakalnya Imam Abu Hanifah. Faham ini? Jadi Imam Abu Hanifah itu cikal bakal, nanti Ibrahim An-Nakhai itu cikal bakalnya muridnya Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu apa? Kalau kita fahami namanya Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah itu ilmunya sampai ke Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi sahabat sumbernya adalah Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Imam Malik terkenal nanti Imam Malik itu dengan madrasah hadis Madinah. Dan itu nanti kembalinya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, jadi perhatikan di sini, perhatikan itu. Akhirnya apa? Perhatikan di sini saya jelaskan secara ringkas. Zaman itu muncul dua madrasah. Zaman itu yaitu zaman ulama-ulama itu nanti muncul dua sekolahan. Sudah muncul namanya dua sekolahan. Yang pertama, madrasah dinamakan dengan madrasah ahlul hadis. Madrasah ulama-ulama hadis. Di mana itu? Di Madinah. Yang itu awalnya adalah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu tabi'in. Kemudian nanti silsilahnya itu yang melanjutkan dan mengokohkan madrasah ini adalah Imam Malik. Sampai akhirnya nanti Imam Malik punya mazhab sendiri namanya mazhab Maliki. Punya kitab rujukan dalam mazhab itu namanya kitab Al-Muwatta, tulisan Imam Malik sendiri. Ini terkenal itu, madrasah kumpulnya hadis ya di sini. Sehingga kalau ditanya tentang masalah hadis, mana rujukan hadis? Madinah. Setelah itu juga ada madrasah yang kedua dinamakan dengan madrasah ahlur ra'yi. Ini paham ini, madrasah ahlur ra'yi. Yaitu apa? Madrasah yang kuat dalam istinbat. Istinbat itu pendalilan. Sehingga masalah-masalah terjadi masalah seperti ini. Kalau seperti ini berarti memahaminya harus kayak gini. Kenapa? Karena istinbatnya caranya seperti ini. Kayak gini pendalilannya itu. Itu dinamakan dengan ra'yi. Sehingga nanti mulai mereka itu membahas masalah kias. Membahas masalah kias. Kias itu apa? Sesuatu yang belum ada dalilnya tapi harus kita samakan, seperti narkoba. Kalau orang bertanya misalkan hukum narkoba itu apa? Coba carikan dalil tentang hukum narkoba. Narkoba nggak ada dalilnya karena semua Rasul nggak ada. Terus bagaimana hukumnya? Kembali kepada kias. Disamakan dengan apa narkoba ini? Samakan dengan khomer. Nah, mengkiaskan itu namanya menganalogikan. Logika itu namanya akal. Sehingga apa? Sehingga ada dua madrasah ini. Perhatikan di sini dua madrasah ini. Madrasah ahlul hadis, madrasah ahli ra'yi. Bedanya apa? Kalau madrasah ahlul hadis Madinah itu kuatnya dalam dalil. Secara dalilnya top sekali mereka karena rujukannya sana semuanya.
Tetapi dalam mengolah dalil, dalil ini faedahnya seperti ini. Berarti hukumnya seperti ini. Kenapa? Karena kan seperti ini, seperti ini. Cara mengolahnya dalil itu namanya madrasah, dinamakan dengan madrasah ahli ra'yi. Madrasah ahli ra'yi yang ada di Irak, dan itu madrasahnya Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ada dua madrasah ini. Perhatikan ini. Bedanya apa? Bedanya dua madrasah ini, nanti ada beberapa perbedaan. Cara pandang itu berbeda. Kalau madrasah ahlul hadis, madrasah Madinah, tidak boleh bertanya masalah-masalah yang belum terjadi. Sehingga bahwa mereka melarang pertanyaan, nggak boleh. Kamu tanya sesuatu, misalkan ada orang tanya, bagaimana Syekh kalau nanti terjadi seperti ini? Tanya, sudah terjadi atau belum? Belum, nggak usah tanya. Tanya sampai terjadi. Jadi ditutup masalah-masalah itu, tutup. Kemudian kalau ada sebuah permasalahan, mereka mencarinya ke dalil. Dalilnya apa? Hadisnya apa? Hadisnya apa? Ucapan sahabatnya apa? Kalau tidak ada, maka mereka diam. Dalam masalah ini kita katakan tawakuf. Kenapa kita tawakuf? Karena kita nggak punya dalil. Berbeda dengan madrasahnya ahlul ra'yi. Kalau madrasah ahlul ra'yi itu mereka sudah tawasuk, dalam tawasuk itu meluaskan masalah-masalah yang belum terjadi. Kalau seperti ini, kalau kita anggap terjadi seperti ini, bagaimana hukumnya? Kalau seperti ini kayak apa hukum? Kalau seperti ini kayak hukumnya itu. Bahkan Imam Abu Hanifah itu sudah membahas tentang hukum sholat kalau kita di atas rembulan. Kalau kita di rembulan, sholatnya menghadap kemana kita ini? Kemudian kita tayam, wudhunya pakai apa? Di sana nggak ada air. Kalau nggak ada air, kita tayamumnya pakai apa? Di sana nggak ada debu juga itu, misalkan. Sudah dibahas masalah-masalah belum terjadi. Kalau ada masalah seperti ini, kalau kejadian seperti ini, kalau kejadian seperti ini, bagaimana istimbatnya? Kalau seperti ini ke seperti ini. Sehingga apa? Kalau madrasah ahlul ra'yi itu kuat dalam istimbat, pendalilan. Sehingga kuat sekali. Masalah seperti ini, oh hukumnya kayak gini. Kenapa? Karena kayak gini. Sehingga apa? Sehingga kalau dilihat dari metodenya itu, madrasah ahlul hadis itu kayak dinamakan dengan istilahnya jumud, kaku. Sehingga bahwa dalam masalah penerapan fikih di masyarakat, kaku mereka itu. Ketika ditanya ini ada masalah seperti ini, kejadian seperti ini, bagaimana hukumnya? Ayo kita cari dulu dalilnya itu. Kalau tidak ada dalilnya, diam mereka. Wallahu a'lam dalam masalah ini. Padahal itu masalah yang terjadi harus dibahas ilmunya itu. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi yaitu kalau dilihat dalam prakteknya di masyarakat itu, mereka itu sangat cocok. Kenapa cocok? Karena setiap pembahasan itu sudah disebutkan sama mereka. Setiap kejadian yang akan terjadi itu sudah dibahas sama mereka. Sehingga bagus sekali mereka itu. Cuma mereka dalilnya lemah. Fahami ini? Jadi ada dua yang harus kita fahami kalau kita itu masuk ke fikih. Yang pertama dalil. Kemudian yang kedua cara pendalilan. Faham ini? Yang pertama dalil, kemudian yang kedua istidlal. Dalilnya itu apa? Al-Quran dan hadis. Ini namanya dalil. Itu namanya dalil. Kalau kita sudah dapat dalil, ini dalilnya sahih. Oke, dalilnya sahih. Setelah itu apa? Kita ingin masalah ini apa hukumnya? Hukumnya boleh karena dalilnya ini. Untuk mendapatkan hukum boleh karena dalilnya itu namanya cara pendalilan. Dinamakan dengan istidlal. Kira paham ya, tergambar ya. Jadi ada dua ini. Yang pertama dalil, kemudian yang kedua cara pendalilan. Terkadang ada orang yang dalilnya sahih, tapi cara pendalilannya nggak benar. Contohnya misalkan, kalau orang bertanya misalkan, bagaimana hukum berjabat tangan selesai sholat berjamaah? Ada orang mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa sunnah itu? Kenapa sunnah hukumnya itu? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, idzal taqal muslimani, jika dua orang muslim bertemu, kemudian mereka tasafaha, berjabat tangan, maka dosa mereka berdua itu berguguran. Dalilnya saya nggak sahih dalilnya itu. Maka kita katakan dalilnya sahih, tapi cara pendalilnya nggak benar ini. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya antara bertemu dengan sholat. Faham ya, tergambar ya? Jadi terkadang dalilnya itu sahih, tapi cara pendalilnya nggak benar itu. Contohnya misalkan gini, orang misalkan hukum narkoba itu hukumnya haram. Dalilnya apa? Dalilnya qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Kok bisa-bisanya gitu? Ayat qul huwallahu ahad untuk menunjukkan dalil haramnya khamr itu dari mana gitu. Ya paham ya? Dalilnya itu benar, ayatnya benar itu. Ayatnya enggak salah itu, tapi yang keliru itu cara pendalilan. Seperti ketika Khawarij. Orang-orang Khawarij itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dalilnya apa? Mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan kalimatu haqqin. Dalil yang mereka bawa itu benar, itu ayat Allah Ta'ala, itu ayat Al-Quran itu.
yuradu bihi batil, tapi cara yang mereka inginkan itu, pendalilan mereka itu batil sekali itu. Paham ya? Jadi ada ulama yang mereka itu dalam dalilnya kuat, tapi cara pendalilannya lemah. Ada orang yang cara pendalilannya kuat, tetapi dalilnya lemah. Ya, paham ya? Contoh lagi misalkan ditanya tentang hukum nikah dengan tanpa wali. Boleh nggak nikah dengan tanpa wali? Itu nggak boleh bagi wanita. Kenapa? Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan walinya si perempuan. Nah, sekarang tanya, dalilnya sahih nggak? Dalilnya dhaif. Dalilnya lemah. Tapi semua ulama sepakat, mayoritas seperti itu. Tetapi sebagian ulama mengatakan nggak boleh, nggak ada masalah orang nikah tanpa wali, nggak ada masalah seperti mazhabnya Hanafi. Tidak ada masalah orang menikah tanpa wali. Kenapa? Karena menikah itu kayak jual beli. Seorang wanita boleh jual beli, sah jual belinya, maka ketika dia menjual dirinya tanpa wali juga nggak ada masalah, yaitu dengan akad pernikahan. Mazhabnya Hanafi. Jadi intinya di sini itu ada dua masalah. Yang pertama dalil, yang kedua cara pendalilan. Nah, dua madrasah ini kalau kita perhatikan, dua madrasah yang muncul itu madrasah Ahlul Hadis, madrasah Ahli Ra'yi itu, madrasah Ahlul Hadis itu kuat di dalil, sedangkan madrasah Ahli Ra'yi kuat dalam pendalilan. Ya, paham ya? Paham ya? Akhirnya bahwa dua madrasah ini zaman itu saling diskusi, saling bantah-bantahan dan saling debat di antara mereka itu. Ya memang nggak ketemu. Kenapa? Karena semuanya punya kekuatan masing-masing. Akhirnya alhamdulillah datang seorang ulama yang bisa menggabungkan dua kekuatan ini. Datang seorang ulama yang bisa menggabungkan, yaitu siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i, beliau berguru sama Imam Malik, mengambil kitab Muwatta. Bahkan sebelum belajar sama Imam Muwatta, beliau sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik itu. Sehingga apa? Beliau mengambil madrasahnya Al-Hadis. Kayak apa sih Al-Hadis itu? Diambil semuanya sama Imam Syafi'i. Setelah itu beliau belajar sama mazhabnya Hanafi, walaupun gak berjumpa sama Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena di tahun yang sama Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i dilahirkan 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Sehingga Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i itu baru dilahirkan. Maka Imam Syafi'i gak pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i ketemu dengan murid seniornya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketemunya awalnya di Yaman. Gara-gara di Yaman, Imam Syafi'i itu, coba bayangkan, sekelas Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu ketika di Yaman, banyak orang-orang yang belajar sama beliau. Akhirnya apa? Banyak orang hasad. Akhirnya beliau dituduh sebagai orang yang pengen mengkudeta negara. Coba gak main-main itu, tuduhannya itu. Sampai akhirnya apa? Dilaporkan kepada Harun ar-Rasyid. Atau zaman di atasnya, yaitu zaman Al-Mansur. Bapaknya Harun ar-Rasyid. Setelah itu apa? Imam Syafi'i dan murid-muridnya dirantai, diseret ke kerajaan. Sampai akhirnya apa? Yang lain dihukum mati semua itu. Coba ya, yang lain dihukum mati. Yang selamat cuma Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mau dihukum mati, Imam Syafi'i mengumumkan hujah itu. Dan di sebelahnya khalifah itu, raja itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sebagai pejabat negara, tangan kanannya khalifah. Oleh itu zaman itu mazhab yang paling tersebar banyak itu mazhab Hanafi. Kenapa? Karena jasanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani diangkat menjadi pejabat negara. Akhirnya ketika melihat hujahnya Imam Syafi'i itu kuat, maka Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani memberikan syafaat kepada khalifah supaya Imam Syafi'i dibebaskan. Kalau tidak dibebaskan, tidak diberikan syafaat, Imam Syafi'i pun dihukum mati juga itu. Coba ya, karena bahwa hasad itu nggak main-main itu. Ulama saja dihasati, Imam Bukhari saja dihasati itu. Dituduh dengan tuduhan akidahnya itu lafziyah, akidahnya itu jamiyah. Sampai Imam Bukhari diusir dari negara ke negara itu. Oleh itu apa? Kalau seandainya saya misalkan ada ustadz yang lain dicaci maki, difitnah, itu ulama sudah biasa itu. Dan yang memfitnah itu bukan orang ahlul bidah, bukan. Yang memfitnah itu sesama ustadz, sesama ulama, bahkan murid-muridnya juga itu. Zaman itu sudah biasa kayak gitu. Kenapa? Karena pintu hasad itu bahaya. Hasad itu kalau sudah masuk ke dalam hati itu ngeri sekali itu. Itu penyakitnya ulama, hasad itu. Akhirnya Imam Syafi'i itu dibebaskan. Setelah itu apa? Imam Syafi'i diajak ke rumahnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di situ beliau belajar mazhab Hanafi. Diambil itu, cara pendalilannya seperti itu. Akhirnya dua madrasah ini digabungkan sama beliau. Dalam fikih beliau namanya fikih mazhab Syafi'i. Sampai akhirnya apa? Beliau mengarang kitab, namanya kitab usul fikih, cara pendalilan, yang digabungkan antara dalil dan cara pendalilan itu dalam sebuah ilmu. Itu nanti menjadi standar kalau belajar fikih itu.
apalagi menjadi ulama fikih, tidak akan sah kecuali harus belajar kitab ini. Namanya kitab dinamakan dengan usul fikih. Dan yang pertama kali mengarang kitab usul fikih Imam Syafi'i, dalam kitab beliau namanya kitab Ar-Risalah. Sampai ulama-ulama waktu itu seperti Abdurrahman Al-Mahdi yang bertanya kepada Imam Syafi'i, kita mendapatkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu hadis dengan hadis yang lain berbeda-beda. Zahirnya itu kontradiksi. Bagaimana cara memahami? Maka beliau nulis sebuah surat, sehingga namanya risalah karena surat. Ditujukan kepada Abdurrahman Al-Mahdi itu. Beliau ketika membaca, Masya Allah, luar biasa ilmunya Imam Syafi'i. Sampai beliau mengatakan, saya tidak pernah sholat kecuali dalam sujud saya mendoakan Imam Syafi'i. Karena kehebatan ilmunya beliau itu. Sampai Imam Ahmad pun mengatakan itu, Asy-Syafi'i kasyamsi lid dunya. Imam Syafi'i itu bagikan matahari bagi dunia dan bagikan kesehatan bagi manusia. Nggak bisa dilepaskan kita dari ilmunya Imam Syafi'i. Maka muncullah sebuah ilmu yang sangat penting sekali, namanya ilmu namanya usul fikih. Dan yang mengarang pertama kali adalah Imam Syafi'i. Bedanya apa di sini? Perhatikan di sini. Jadi antara madrasah alur ra'yi dan madrasah alul hadis itu bedanya di mana itu? Jadi bedanya itu, kalau kita gambarkan itu gini, kita gambarkan lebih mudah lah supaya untuk paham lebih mudah itu. Kalau madrasah alil hadis Madinah itu kayak apoteker. Sedangkan madrasah alil ra'yi itu kayak dokter. Nah, gambarannya seperti itu. Apoteker itu dia yang menguasai obat. Kayak gudangnya obat lah itu. Sehingga obat ini di mana letaknya? Oh, letaknya di sana. Obat ini di mana? Letaknya di sana. Tahu sekali dia itu. Obat ini itu tahu sekali dia. Tetapi apoteker tidak bisa meracik. Sehingga kalau ada orang sakit seperti ini, obatnya apa? Harus ada racikan itu. Dia nggak paham itu. Dia tahu obat. Dia gudangnya obat. Tetapi dia itu kalau ada orang sakit, dia nggak tahu racikannya itu. Sedangkan madrasahnya ahli ra'yi itu kayak dokter. Dia kalau ada orang sakit, sakit kamu seperti ini, berarti resepnya kayak gini, ini dosanya harus sekian, ini harus sekian, ini harus sekian. Tapi dokter kalau suruh masuk ke apoteknya bingung juga letaknya obat di mana itu. Sehingga apa? Dia cuma bikin resep, coba datang ke apotek itu. Nanti apotek, petugas apotek yang paham itu. Berarti seperti ini, dia yang tahu tempat-tempatnya obat di mana dia tahu. Tapi racikannya yang tahu dokter. Paham ya? Jadi seperti itu. Maka kayak apotekernya ilmu agama itu madrasah al-hadis. Jadi yang mengumpulkan hadis, kemudian yang mengumpulkan Al-Qur'an, sumber ilmu yaitu hadis semuanya dikumpulkan, semuanya di situ. Tetapi racikan dalam menetapkan hukum seperti ini apa hukumnya itu? Hukumnya kayak gini. Kenapa? Racikannya karena ayatnya harus kayak gini, hadisnya seperti ini seperti ini, takarannya seperti ini, cara memahami gini. Itu baru nanti muncul namanya istinbat. Nah, itu namanya dokter. Akhirnya apa? Semuanya digabungkan sama Imam Syafi'i, kemudian dibikin sebuah kitab secara detail sekali, bagus sekali, itu dinamakan dengan kitab Ar-Risalah. Kemudian nanti kitab Risalah ini usul fikih itu dilengkapi lagi sampai akhirnya muncul seorang ulama yang menyempurnakan semua metodologinya. Yaitu siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam masalah fikih dan usul fikih hujjatul Islam. Hujjah yang tidak ada yang mengingkari keilmuan beliau itu. Ulama semuanya sepakat, semua mazhab. Bahkan banyak mazhab itu yang mengadopsi usul fikihnya mazhab Syafi'i. Tetapi dalam masalah akidah, beliau parah akidahnya. Kan akidahnya parah. Sehingga beliau ngarang sebuah kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin, dan kitab ini sempat dibakar sama para ulama kitab ini. Karena parah berbicara masalah akidah, bicara masalah suluk itu parah. Tetapi dalam masalah fikih dan masalah usul fikih maka beliau hujjatul Islam, dan beliau yang paling kuat dalam mengumpulkan usul fikih. Kandungan usul fikih nanti beliau itu. Jadi maksudnya di sini kalau kita perhatikan itu, ulama-ulama itu mereka sudah berbeda karena cara pandangnya berbeda-beda. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya cara mereka menetapkan sebuah hukum itu berbeda-beda. Maka maksudnya di sini apa? Antum nggak usah kaget kalau fikih itu kok khilaf tuh isinya itu. Ya memang fikih seperti itu. Fikih seperti itu. Maka apa? Fikih itu nanti dalilnya dzanniyah. Dzanniyah itu masih prasangka dan praduga. Antum sholat ya. Yang disepakati para ulama itu cuma hukum sholat. Sholat itu hukumnya apa? Hukumnya rukun. Sepakat para ulama. Tetapi dari awal sampai akhir khilaf semuanya itu. Contohnya takbiratul ihram. Apakah takbiratul ihram itu harus membaca Allahu Akbar atau enggak? Jumhur mengatakan harus Allahu Akbar. Mazhab Hanafi mengatakan enggak.
Boleh mengatakan Allahu Azim, Allahu Kabir, Allahu A'zam, yang penting mengagungkan nama Allah Ta'ala. Baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu wajib nggak itu? Jumhur mengatakan wajib, rukun. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah batal sholatnya itu. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang paling mudah bagi kamu dari Al-Quran. Yang penting itu mudah. Kalau mudahnya surat Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas cukup. Tidak harus Al-Fatihah. Kenapa? Cara pendalilannya itu beda-beda. Lah kenapa kok bisa berbeda itu? Karena memang nasnya itu masih global. Ya paham ya? Nasnya itu global. Maka anehnya itu ternyata kelirunya kita itu apa? Kita itu dalam fikih itu saklek sekali itu. Masalah ini nggak ada dalilnya berarti bid'ah. Ulama nggak seperti itu cara pendalilan mereka itu. Dalil mereka banyak sekali. Sehingga para ulama itu nggak main-main dalam menetapkan sebuah hukum. Hukum ini hukumnya apa? Itu melalui proses yang panjang mereka itu. Akhirnya apa? Membuat sebuah hukum itu nggak main-main mereka itu. Ya sampai di sini dulu, adzan dulu, nanti selesai adzan nanti kita lanjut sedikit. Kita sambung sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, jadi dari pembahasan ini kita sedikit memahami terjadinya khilaf di dalam mazhab itu bukan berarti mereka itu tidak memiliki dalil. Ulama-ulama kita itu mereka punya rujukan. Setiap ulama itu punya guru, guru mereka punya guru, guru mereka punya guru, sampai ke sahabat ke Rasulullah SAW. Dan ulama-ulama kita itu mereka sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum. Sehingga untuk menetapkan sebuah hukum kayak dokter, itu butuh analisa panjang, penelitian, dan itu nggak main-main mereka itu. Maka untuk mendapatkan sebuah hukum satu hukum saja, misalkan surat Al-Fatihah, bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah, ulama bukan hanya mendapatkan satu dalil langsung dihukumi seperti itu, bukan. Ulama mengumpulkan semua semua dalil yang berkaitan dengan masalah membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kumpulkan semua dalil, setelah itu diteliti sama para ulama, diracik, diteliti, digabung-gabungkan, sampai akhirnya apa? Muncul sebuah hukum. Oleh karena itu apa? Bagi orang-orang yang masih awam, yang belum paham cara pendalilan, apalagi bagi orang-orang yang bahasa Arab belum bisa, baca Al-Quran saja masih grodal-gratul, hatta walaupun jenggotnya sudah panjang gitu, jangan berani-berani bicara masalah mazhab, apalagi kalau mencelah. Ini yang jadi masalah ini. Banyak penuntut ilmu sekarang itu ibaratnya itu jahlulnya itu murakkab gitu loh, bodohnya kuadrat gitu loh. Orang kalau nggak tahu itu diam saja gitu. Ya kan? Orang kalau nggak tahu diam itu berarti dia itu jahlulnya itu basit, bodohnya ringan. Tapi yang parah itu sekarang penuntut ilmu sekarang ini, nama penuntut ilmu saja ternyata nggak layak kita itu. Cuma posturnya kita itu salafi kan gitu. Jenggotan, kemudian nggak cingkrang, terkadang pakai jubah, itu sudah ngaji nggak pernah gitu loh, di kajian tidur gitu loh. Bahasa Arab nggak pernah belajar, Al-Quran belajarnya ngantuk gitu loh. Tapi apa, berani bicara masalah-masalah yang berat, nggak main-main kan gitu. Anehnya lagi apa, ustadznya saja dikritik gitu loh. Masya Allah, luar biasa gitu. Ustadznya dikritik, mazhab sampai dicaci maki itu. Ustadz sama mazhab itu jauh sekali itu, ya kan? Apalagi ustadz di Indonesia dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, nggak ada apa-apanya mereka itu. Sehingga apa, namanya kita penuntut ilmu itu minimal kita itu toleransi. Kita itu kalau nggak paham diam saja itu. Kenapa? Ulama untuk mengambil sebuah hukum itu, Masya Allah, perjalanan panjang mereka itu, nggak main-main mereka itu. Dan perlu kita pahami, yang perlu kita pahami di sini, pahami kenapa saya sering mendengar ucapan teman-teman kita ini yang sudah ngaji itu fatal kelirunya itu, yaitu apa? Ini mazhab ini nggak punya dalil itu. Ini hati-hati, semua ulama itu punya dalil. Nggak mungkin ulama itu berfatwa karena hawa nafsu. Ulama-ulama kita itu luar biasa, nggak main-main mereka itu. Maka yang perlu kita pahami apa? Semua ulama itu punya dalil. Ini kita pahami itu. Semua ulama itu punya dalil. Mereka punya dalil dan mereka nggak main-main mereka itu. Kemudian yang kedua yang kita pahami, terkadang dalilnya itu nggak terlihat di mata kita. Kok bisa dalilnya seperti itu ya gitu? Kita itu kalau nggak belajar nggak ngeh juga itu.
Ketika kita belajar baru, oh rupanya seperti ini ya, dalam mazhab itu nggak main-main mereka itu. Saya sendiri cerita untuk saya sendiri itu. Saya dulu nggak pernah belajar mazhab juga. Saya di Indonesia namanya Salafi. Salafi Indonesia itu fikihnya fikih tarjih. Dan itu fikih yang bagi kita belum layak masuk ke situ itu. Bicara khilaf, masalah ini para ulama berbeda menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama seperti ini, pendapat yang kedua seperti ini, pendapat yang kuat bagi saya. Anda siapa gitu nih bisa menguatkan pendapat itu kan itu. Di Indonesia kebanyakan fikihnya Salafi itu tarjih. Dan itu yang bahaya. Untuk merojekkan sebuah masalah itu harus dia itu yaitu sudah melampaui banyak sekali masalah-masalah yang baru harus dia selesaikan itu. Lah saya dulu juga fikihnya tarjih. Demikian juga kita juga sering dalam fikih itu yang ngikuti Syalbani lah itu. Kita nggak pernah tahu namanya fikih itu kayak apa sih, fikih mazhab itu. Saya di Indonesia nggak pernah belajar juga fikih mazhab itu kayak apa itu. Akhirnya ketika kita di Yaman, kita belajar fikih mazhab. Oh, mazhab seperti ini. Saya belajar banyak mazhab. Saya belajar mazhab Syafi'i dari ulama senior sekarang itu, ulama dunia sekarang, Syali Bukir. Syali Bukir itu termasuk ulama senior dunia sekarang, marja dunia, rujukan dunia sekarang dalam fikih Syafi'i. Kemudian saya juga belajar fikih Hambali. Saya juga belajar fikih Dhahiri. Saya juga belajar fikih Syaukani. Jadi saya belajar banyak fikih itu. Akhirnya apa? Ketika kita masuk ke fikih Syafi'i itu, oh kenapa sih masyarakat kita yang fikihnya Syafi'i, kenapa kok mereka menganggap seperti ini? Karena memang dalam mazhab seperti itu. Pertanyaan lagi, kenapa kok mazhab Syafi'i itu pendapatnya seperti itu? Kita tahu karena dalilnya seperti itu, ada dalilnya. Seperti saya contohkan beberapa contoh biar antum tergambar gitu, nggak main-main mereka itu. Dalam mazhab Syafi'i namanya sholat Jumat itu minimal persyaratannya harus 40 orang. Kurang 40 orang nggak boleh. Misalkan kita di masjid ini, ya, jumlahnya rupanya dihitung 39. 1, 2, 3, 4, 5, 39 kurang 1 belum boleh. Nah terus kalau gimana? Tunggu sampai datang orang. Kalau kita takut, yaitu kalau nggak ada orang, ya sudah sholat duhur, nggak ada sholat Jumat, nggak boleh sholat Jumat kurang dari 40 orang. Nah pertanyaan di sini, kok aneh sekali kok harus 40 orang kan gitu loh, ya kan? Antum jangan mengkritiki, antum jangan ngoreksi kalau antum belum tahu dalilnya. Pelajari dulu dalilnya mereka itu apa gitu. Oh mereka dalilnya seperti ini, mereka nggak main-main, mereka punya dalil. Bukan berarti mazhab Syafi'i mengatakan harus 40 orang itu karena hawa nafsu mereka. Bukan. Mereka punya dalil, mereka itu nggak main-main itu. Saya ketika belajar fikih Syafi'i, saya belajar dalilnya mereka dan Masya Allah, dalilnya kuat sekali. Walaupun bagi saya urusan beda. Kalau saya, pendapat saya pribadi, belum tentu saya itu ikuti mazhab. Imam Nawawi, beliau dalam sepertiga mazhab keluar dari Syafi'i, tapi beliau masih Syafi'iyah. Nggak harus, kalau saya bermadzhab Syafi'i harus totalitas 100% saya ngambil dari Syafi'i semua. Enggak. Kenapa? Saya belajar banyak mazhab dan saya belajar banyak dalil. Dan saya belajar usul fikih, saya bisa tahu lah masalah cara istinbat itu saya paham karena saya belajar usul fikihnya itu. Akhirnya apa? Kalau saya belum tentu seperti itu, tapi apa? Saya tahu mazhab Syafi'i itu pendapatnya ini karena dalilnya ini dan saya menghormati. Walaupun apa? Saya tidak mengikuti. Imam Syafi'i, kenapa dalilnya itu harus 40 orang? Karena ada sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat sholat Jumat pertama kali diadakan itu di sebelum Rasulullah di Kuba. Sebelum Rasul itu membangun ke Madinah. Jadi kan Rasul hijrah. Ceritanya itu Rasul hijrah pertama kali mampir ke Kuba. Di Kuba Rasulullah bikin masjid namanya Masjid Kuba. Setelah itu selesai, tinggal beberapa hari di situ. Setelah itu Rasulullah baru ke Madinah itu. Jumat pertama kali itu diadakan di Masjid Kuba itu. Riwayat yang ada di situ itu, sahabat menukilkan riwayat jumlah sahabat yang ikut sholat Jumat itu 40 orang. Dan hadisnya sahih. Jumlahnya 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan apa? Mereka hujahnya mereka, oke ini dalil. Jumlah sahabat yang ikut sholat Jumat itu 40 orang. Itu kan namanya dalil kan itu. Sekarang pendalilannya kok bisa mengatakan wajib gitu. Paham ya? Ini namanya pendalilan. Ini kita punya dalil, hadisnya seperti ini. Kok bisa-bisanya hukumnya menjadi wajib, syaratnya harus 40 orang? Itu kan namanya pendalilan. Paham ya? Tergambar ya? Jadi ada namanya dalil, ada namanya pendalilan. Pertama itu dalilnya dulu kita pelajari, sahih atau tidak itu.
Rupanya apa? Dalilnya sahih. Oke, berarti dalilnya sahih, selesai berarti kan. Tinggal apa? Kita pelajari cara pendalilan mereka itu, mazhab Syafi'i itu. Mazhab Syafi'i mengatakan kita itu mengatakan, coba perhatikan cara mereka itu. Kita mengatakan sholat Jumat itu beda dengan jamaah. Dan semua orang paham. Jumat itu beda dengan jamaah. Bedanya apa? Zaman Rasulullah itu namanya masjid itu banyak. Setiap kabilah punya masjid. Dan setiap masjid diadakan sholat jamaah. Bahkan ada seorang sahabat yang sholat bersama Rasulullah, sholat Isya bersama Rasulullah jadi makmum, pulang ke kampungnya menjadi imam sholat Isya. Seperti siapa itu? Mu'adz bin Jabal. Ya paham ya? Berarti apa? Di Madinah itu banyak masjid dan diadakan sholat jamaah. Tapi Madinah gak ada yang mengadakan sholat Jumat kecuali satu masjid. Masjid apa itu? Nabawi. Semua kumpul di situ. Gak ada namanya masjid mengadakan sholat Jumat kecuali Masjid Nabawi. Berarti apa dalam mazhab itu? Berarti apa? Beda antara sholat Jumat dan jamaah. Kalau sholat jamaah, kita mendapatkan dalil bahwasanya dua orang cukup. Ada imam, ada makmum. Dua orang sudah cukup, sah. Karena itu sholat jamaah. Yang penting ada imam, ada makmum. Rasulullah pernah sholat jamaah, Rasulullah sendiri, makmumnya sendiri, samping kanan. Dan itu sah, menjadi sholat jamaah sah. Tapi kita hanya mendapatkan sahnya sholat Jumat, hadis ini saja. Faham ya? Maka mereka mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, maka siapa yang mengatakan boleh kurang dari 40, datangkan dalil. Faham ya? Silakan datangkan dalil yang kurang 40, mana dalilnya itu? Kita hanya mendapatkan dalil sholat Jumatnya zaman Rasulullah itu 40 orang. Kita nggak pernah mendapatkan dalil Rasul itu pernah mengadakan kurang dari itu. Maka siapa yang mengatakan boleh kurang dari 40 orang, datangkan dalilnya itu. Itu kalau pendapat mazhab Syafi'i, dari itu kuat sekali mazhabnya itu. Tetapi bagi ulama yang lain mengatakan enggak, sholat Jumat itu kayak sholat jamaah. Yang penting apa? Ada imam, kemudian ada makmum. Maka sah sholat Jumatnya. Sehingga apa? Ulama khilaf dalam masalah ini. Maksudnya itu apa? Antum itu kalau ngikuti satu pendapat, pendapatnya boleh kurang dari 40 orang. Silahkan, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi apa? Jangan mencibir, jangan mencela, jangan merendahkan ulama yang lain. Karena mereka juga punya dalil itu. Tergambar, paham ya? Yang parah ini, kenapa? Maka kenapa saya sebutkan di sini itu kaidah-kaidahnya itu. Kenapa saya tulis seperti ini? Karena banyak para penuntut ilmu atau di bawahnya orang-orang awam yang lancang mencaci ulama, merendahkan mazhab, mencibir ustadz, dan gara-gara masalah khilafiyah. Apalagi apa? Yang parahnya itu khilafiyah dijadikan standar salafi. Zaman kalau sekarang kan sudah mulai berubah karena banyak ustadz yang memberikan pencerahan sudah mulai berubah. Zaman kita, saya awal-awal ngaji itu, namanya salafi itu gerakan jari telunjuk ketika tasyahud. Sehingga apa? Yang tidak menggerakkan jarinya berarti bukan salafi, bukan ahlussunnah, ahlul-bidah dia itu. Seakan-akan salafi itu cuma gerakan jari, bayangan lu. Itu salafi itu. Salafi itu yang nggak kunut. Siapa yang kunut maka dia bukan salafi itu. Berarti Imam Syafi'i kan bukan salafi kan gitu. Ya. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kan banyak sekali. Imam Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. Demikian juga Imam Nawawi Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar al-hadis Syafi'i juga itu. Makanya apa? Hati-hati, antum itu menisbatkan salafi itu kayak gini. Dalam masalah khilafiyah nggak bisa dijadikan itu sebagai standar salafi. Kalau masalah usul jelas, salafi itu apa? Meyakini azab kubur. Siapa yang tidak meyakini azab kubur maka dia bukan ahlussunnah wal jamaah. Itu jelas karena itu masalah akidah. Tapi kalau masalah fikih, hati-hati antum mengatakan salafi itu seperti salafinya siapa? Apalagi apa? Ada penuntut ilmu, bukan penuntut ilmu juga itu, orang awam juga itu, bahasa Arab nggak bisa itu. Oh, pendapat yang rojih itu kunut subuh itu nggak, itu bid'ah itu. Anda merojihkan Anda siapa gitu? Kan yang merojihkan itu kan kayak wasit kan, berarti kan itu. Ya kan? Wasit kan bisa tahu nggak? Ini seperti ini, kelemahannya di sini. Ini pendapat yang kedua, kelemahannya di sini. Akhirnya apa? Saya jurinya. Jurinya yang menguatkan. Oh, pendapat yang kuat seperti ini. Antum jurinya itu ilmu antum berapa kan gitu? Ya kan, nggak tahu apa-apa sudah mengatakan apa pendapat yang paling rojih. Yang rojih versi siapa kan itu? Versi ustadz saya kan itu. Akhirnya apa? Daripada antum taklid sama ustadz antum, mending taklid sama Imam Syafi'i. Ulama dunia semuanya sepakat akan ilmunya itu. Ustadz antum belum diakui di dunia kan gitu. Ya paham ya? Antum taklid sama ustadz A misalkan. Oh itu ustadz A itu, saya itu luar biasa ilmunya itu. Dia di luar kota saja belum tentu diakui kan ilmunya kan itu. Imam Syafi'i diakui. Maka daripada antum taklid sama ustadz, mending taklid sama mazhab Syafi'i kan gitu. Maka itu hati-hati. Kita nggak mengatakan apa wajib ngikuti mazhab, enggak. Kita juga nggak pernah memaksa harus ngikuti mazhab ini, enggak.
Tetapi yang kita bahas di sini itu cara mendudukkan setiap masalah khilafiyah. Yang itu apa? Yang itu terlalu sembrono, orang-orang awam kita itu terlalu sembrono itu dalam masalah-masalah khilafiyah. Akhirnya apa? Mencaci, bahkan mentahdir gara-gara masalah khilafiyah. Subhanallah, masalah kuno subuh saja itu. Kalau pas saya awal-awal datang ke Indonesia ini, saya memang tulis ini kan karena saya mau pulang ke Indonesia waktu itu. Kemudian saya daurahkan di beberapa kota. Pertama kali saya daurahkan itu Sragen. Karena waktu itu kita rombongan pulangnya ke Sragen. Saya adakan daurah di sana itu 3 hari kalau nggak salah itu. Saya kaji di sana 3 hari. Kaget semua orang-orang itu Salafi itu. Masya Allah, ini ustadznya mengatakan kuno subuh itu juga bagus juga itu. Ini apa? Ini Salafi apa? Ini Salafi Yaman kayak gini juga rupanya itu. Wah, heboh waktu itu. Heboh sekali itu. Alhamdulillah ustadz datang dari Madinah, dokter-dokter itu pulang. Ketika pulang menguatkan lagi. Sampai akhirnya apa? Ada seorang ustadz sholat di belakang imam yang kunut angkat tangan itu. Heboh lagi itu. Masya Allah, ini dokter apa lagi seperti ini. Akhirnya apa? Dicaci maki gara-gara kuno subuh itu. Sekarang main masalah-masalah khilafiyah juga itu, masalah pemilu itu. Masya Allah, kita lihat di media itu, ustadz berbeda itu wajar gitu. Ada ustadz kibar kita misal pendapat nggak boleh ikut pemilu. Ustadz yang muda-muda itu yang baru-baru pulang ke Indonesia ini mengatakan boleh karena masalah dan madorotnya itu. Khilaf di antara mereka itu biasa. Yang parah itu apa? Ini pengikutnya itu, orang-orang yang fanatik ini yang bahaya itu. Dicelah habis-habisan ustadz-ustadznya itu. Sampai akhirnya apa? Tidak dianggap ustadz karena berbeda sama ustadz saya itu. Dan itu di media, Masya Allah, kita ngeri masalah pemilu kan dahsyat sekali, gak main-main itu. Sampai dicaci maki dan yang lain ustadz itu. Padahal ustadz kita itu lulusan Madinah, doktor, gak main-main kan gitu. Mas itu antum itu diam saja kalau gak paham itu. Biarkanlah ustadz itu berbeda pendapat dalam masalah fikih, masalah ilmiah mereka. Antum kalau gak bisa, gak paham masalah itu, diam saja. Antum lebih ngikuti pendapat ustadz A, silahkan. Tetapi jangan mencibir ustadz yang lain. Kenapa? Antum belum waktunya itu. Ya, paham ya? Maka di sini itu yang kita maksudkan di sini kita akan membahas apa? Masalah bagaimana adab kita menyikapi masalah khilafiyah yang ada. Tidak setiap masalah khilafiyah itu berarti orang yang berbeda sama kita itu kita anggap musuh. Dan perlu kita pahami juga, dan tidak setiap masalah khilafiyah itu harus kita tampakkan di hadapan orang luar. Ada waktunya di mana kita sembunyikan pendapat kita. Ada waktunya di mana kita harus ngalah meninggalkan pendapat kita demi tujuan persatuan. Dan itu ulama-ulama kita mengamalkan, sahabat saja mengamalkan. Pernah suatu ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ketika haji zamannya Utsman bin Affan. Ini coba perhatikan, ini namanya fikih. Fikih itu ya seperti ini tuh, namanya fikih itu seperti ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu ketika haji bersama Utsman, beliau ketika di Mina, Utsman bin Affan ketika di Mina itu beliau sholat zuhur, asar tidak dijamak dan tidak dikosor. Jengkel Abdullah bin Mas'ud itu. Sampai dia mengatakan, demi Allah, saya sholat di Mina bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, zamannya Umar, di awal zaman Utsman. Namanya sholat di Mina itu ya dikosor. Zamannya Utsman enggak, sholatnya 4 rakaat gitu. Akhirnya ketika ditanyakan kepada Utsman, Utsman kenapa kok anda bikin seperti ini? Sholatnya kok 4 rakaat enggak dikosor itu? Maka beliau mengatakan, saya melihat zaman ini orang yang haji itu banyak sekali itu. Tempatnya beludak itu. Dan saya perhatikan mereka itu datang dari kabilah-kabilah yang jauh. Saya takut mereka itu nanti kalau pulang mungkin ketemu sama sahabat cuma di sini saja itu. Saya takut nanti kalau mereka pulang ke kabilah mereka nanti mereka beranggapan sholat duhur asar itu dijadikan 2 sekarang itu. Akhirnya mereka pulang kemudian mengabarkan, oh sholat duhur asar sekarang jadi 2. Akhirnya apa? Saya takut. Akhirnya apa? Saya genapkan menjadi 4 dan saya yakini Rasulullah nggak pernah mengamalkan itu. Tapi saya mengamalkan ini karena saya takut madorot yang lebih besar. Akhirnya apa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini bid'ah ini sahabat. Utsman membuat bid'ah ini. Tetapi apa? Abdullah bin Mas'ud keras padahal kepada Utsman itu. Disampaikan kepada murid-muridnya itu. Abdullah bin Mas'ud punya murid. Sampaikan perbuatan Utsman ini bid'ah ini. Tetapi apa? Beliau sholat di belakang Utsman, ngikuti Utsman 4 rakaat dan nggak pernah protes sama Utsman. Coba perhatikan ini masalah fikih ini. Akhirnya muridnya bingung juga ini. Ini Abdullah bin Mas'ud tadi keras sekali ngkritik Utsman bin Affan, tapi tetap sholat di belakangnya dan maksudnya nggak membantah itu pendapatnya Utsman itu di hadapannya Utsman itu. Akhirnya setelah itu ditanyakan kepada beliau, Baik Abdullah bin Mas'ud, tadi engkau mengkritik Utsman keras sekali seperti ini, tapi engkau masih sholat di belakang beliau. Apa kata beliau? Kata Abdullah bin Mas'ud, innal khilafah syarr. Sesungguhnya perpecahan itu perkara yang sangat jelek sekali. Sehingga apa? Saya korbankan pendapat saya
gara-gara untuk menjaga persatuan. Coba ini cara menyikapi seperti ini. Makanya nanti kalau kita masuk ke kunut subuh ini akan saya jelaskan itu bagaimana sikap para ulama dalam menyikapi masalah khilaf. Mereka ulama-ulama yang rujukan menjadi rujukan mazhab itu, tetapi mereka terkadang membuang pendapat mereka demi persatuan. Imam Syafi'i pendapatnya masalah kunut itu hukumnya sunnah muakkadah. Siapa yang tidak mengerjakan kunut subuh maka sujud sahwi. Imam Abu Hanifah mengatakan nggak ada sujud kunut subuh, nggak ada itu. Imam Abu Hanifah beliau punya murid, punya tempat murid banyak. Maka Imam Syafi'i itu pernah berkunjung di masjid namanya Masjid Aghamiyah. Masjidnya Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi semua di situ. Beliau didorong suruh jadi imam. Imam subuh ini, beliau justru jadi imam. Pengen orang itu, ini Imam Syafi'i itu apa yang beliau kerjakan itu. Akhirnya beliau suruh maju jadi imam. Padahal beliau tamu. Maka beliau sholat subuh tanpa kunut, tanpa sujud sahwi. Akhirnya ketika ditanya Imam Syafi'i, kenapa anda nggak sujud, nggak kunut? Dan kenapa anda itu nggak sujud sahwi itu? Maka beliau mengatakan, saya menghormati Imam Abu Hanifah. Padahal bahwa pendapat beliau itu sunnah untuk kunut. Tapi beliau tinggalkan, kenapa? Karena menghormati Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya juga nggak kunut subuh. Tapi beliau ditanya, wah Imam Ahmad, bagaimana kalau kita sholat di belakang imam yang kunut? Maka beliau mengatakan, tabi'hu ala kunutihi wa aminhu ala du'aihi. Ikuti kunutnya, angkat tangan, aminkan doanya. Imam Ahmad bin Hambal, beliau nggak ada kunut, tapi kalau sholat di belakang Imam Syafi'i yang kunut, beliau juga ikut kunut. Maksudnya di sini apa? Cara menyikapi masalah khilaf itu yang penting gitu. Bukan lari dari khilaf, kita nggak bisa lari. Ulama-ulama sudah berbeda pendapat, kita mau apa gitu? Ulama sudah berbeda, kita mau lari-lari kemana lagi kan? Nggak bisa kita lari dari khilaf itu. Yang kita bisa itu bagaimana cara kita menyikapi khilaf yang ada. Tidak semua pendapat yang kita yakin itu semuanya benar 100%. Ada ulama yang berbeda pendapat. Maka apa? Minimal kita itu menghormati pendapat mereka. Dan itu banyak sekali itu. Banyak sekali. Apalagi kalau kita lebih mendalam lagi masalah-masalah yang kita dalami lebih detail lagi. Antum masuk ke kitab-kitab ulama-ulama yang besar itu mendapatkan banyak masail khilafiyah. Ulama berbeda pendapat. Masalah jenggot. Masalah jenggot misalkan. Bagaimana hukumnya, wajib atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Masalah musbil juga. Apakah ini wajib atau tidak mengangkat celana di atas mata kaki? Juga khilaf juga. Demikian juga masalah talqin mayit. Khilaf juga di antara para ulama. Mau apa kita itu? Yang penting apa? Anda kalau megang satu pendapat, misalkan jenggot hukumnya wajib. Isbal itu hukumnya haram. Pegang pendapat itu. Tetapi maksudnya apa? Jangan mencela orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kenapa? Mereka juga punya ulama. Ya, mereka juga punya ulama. Selama apa? Selama masalah itu masalah khilafiyah, maka kita lapang dada. Tetapi kalau bukan masalah khilafiyah, di mana ulama nggak ada mazhab yang pendapatnya seperti itu, jelas ini masalah bid'ah. Kalau masalah bid'ah kita nggak ada toleransi. Kita nggak ada toleransi. Misalkan orang berzikir dengan cara joget-joget, lagu-lagu. Apakah ini masalah khilafiyah? Mana ada khilaf di antara ulama? Ulama nggak ada khilaf dalam masalah ini. Kalau ulama kan mazhab Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i itu mencela orang yang berzikir dengan rebana itu dengan julukan zindik mereka itu, orang munafik mereka itu. Imam Syafi'i paling keras masalah seperti itu. Jangan dinisbatkan itu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i paling benci zikir dengan lagu-lagu seperti itu. Sehingga apa? Ini nggak ada khilaf di antara ulama. Ini semuanya melarang, nggak ada yang membolehkan. Ya, paham ya? Sehingga apa? Nanti kalau kita belajar itu nanti kita paham. Oh, rupanya di masyarakat ini bukan mazhab Syafi'i. Contohnya misalkan masalah cadar. Bagaimana hukum cadar itu? Hukum cadar ulama berbeda pendapat. Yang paling keras Imam Syafi'i. Coba bayangkan. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Cadar itu hukumnya wajib. Tapi apa di masyarakat kita? Masyarakat kita Syafi'iyah. Apakah mereka mengamalkan mazhabnya Syafi'i? Tidak. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i malah hukumnya wajib. Masalah kita misalkan baca Quran, kita hadiahkan kepada si mayit. Misalkan bapak antum meninggal. Atau kakak antum meninggal, kakak antum misalkan. Atau antum punya teman, saudaranya meninggal dunia. Antum baca Quran, surat Al-Fatihah, surat Yasin, dikirimkan pahalanya. Saya, wahai Tuhanku, jika memang ini ada pahala, setengahnya untuk si fulan yang mati, setengahnya untuk saya. Boleh nggak seperti itu? Dihadiahkan bacaannya itu. Imam Ahmad boleh malah. Imam Ahmad bin Hambal malah membolehkan. Beliau bahkan membolehkan apa? Mau diadakan setengahnya, sepertiganya, sepersepuluhnya, kalau ada pahalanya malah boleh. Yang paling keras malah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak akan sampai bacaan orang hidup kepada orang mati, nggak akan sampai. Tapi yang di masyarakat kita ini apa? Ngamalkan seperti itu, menisbatkan itu mazhabnya Syafi'i. Ini bukan Syafi'i. Ya, paham ya? Jadi kalau kita nanti belajar, kita akan dudukan semua masalah itu, paham kita itu.
Kita dudukan masalahnya itu. Misalkan talqin mayit setelah meninggal dunia itu di kuburan, boleh nggak? Banyak ulama yang mengatakan sunnah. Tetapi talqinnya itu talqin yang ada riwayatnya sebuah riwayat. Bukan talqin zaman sekarang. Kalau kamu ditanya man rabbuka, jawabannya seperti ini. Bukan seperti itu talqinnya kan itu. Ya kan? Ulama nggak seperti yang membolehkan bukan talqin model seperti itu gitu. Demikian juga Pak, ulama yang membolehkan untuk menghadiahkan bacaan Quran kepada si mayit, mereka tidak membolehkan kumpul di rumah orang mati. Kumpul di rumah orang duka, ulama nggak ada yang membolehkan. Sehingga walaupun Imam Ahmad mengatakan kita kalau baca Quran kita hadiahkan kepada si mayit, hadiah pahalanya itu boleh. Tetapi untuk ritual kumpul hari sekian tidak ada ulama yang membolehkan. Ya paham ya? Sehingga apa masalah itu? Kita dudukan setiap permasalahan itu duduknya masing-masing. Kemudian kalau memang ini masalah khilafiyah, maka kita toleransi. Tetapi kalau ini nggak ada khilaf di antara ulama-ulama salaf kita, ulama mazhab nggak pernah dikenal, kok ini cuma ada di Indonesia saja misalkan, ini bukan masalah khilaf, ini bid'ah dalam masalah agama. Kalau masalah bid'ah, kita nggak ada toleransi dalam masalah bid'ah. Ya, saya paham ya. Dan nggak mungkin kita bisa tahu ini mana yang khilafiyah, mana yang bid'ah, kecuali memang sudah kokoh ilmunya. Dia sudah mengetahui masalah-masalah khilafiyah, dan itu sudah tingkatan paling tinggi. Oleh itu sampai ada seorang ulama yang mengatakan tidak akan dianggap ulama sampai dia itu mengetahui mana masalah khilafiyah dan bukan. Jadi dia tahu ini, oh ini masalah khilafiyah, kita toleransi. Oh ini bukan. Kalau dia sudah seperti itu, baru dia itu kata ulama, dia baru mencium ilmu fikih dengan harumnya. Sebelum sampai tingkatan ini nggak akan bisa mencium harumnya ilmu fikih. Nah, jadi maksudnya di sini nanti insya Allah kita kaji di sini bagaimana kita memiliki adab dalam masalah khilafiyah. Dan ini kenapa saya tulis tulisan ini, karena kita dapatkan banyak perpecahan di antara kaum muslimin atau di antara salafi mungkin, atau salafi dengan yang lain, gara-gara apa? Gara-gara masalah khilafiyah yang kita nggak bisa cara menyikapi, kita nggak bisa mendudukan. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan, terjadi golong-golongan. Kemudian akhirnya kalau sudah terjadi perpecahan seperti ini, musuh-musuh Islam itu paling bahagia. Syiah, demikian juga liberal, mereka paling bahagia dengan perpecahan yang ada di tubuh kaum muslimin ini. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke kitab. Silakan dibaca dulu sehingga paham tergambar globalnya apa isi kitab ini. Nanti insya Allah detailnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.